Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan topik pembahasan yaitu tanggung jawab dan kewajiban hukum akuntan publik. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Angelina Jebadu dengan NIM akhir 009 dan juga teman saya Diva Rahmawati dengan NIM 2024 017 teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor. Nah, dari auditor ini memiliki dua tanggung jawab, yaitu yang pertama, auditor bertanggung jawab mencari kesalahan dan penipuan tanpa membedakan. Yang kedua, auditor memperoleh jaminan wajar bahwa suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan material meskipun penipuan sulit dideteksi karena upaya penyembunyian. Nah, selain itu, terdapat tanggung jawab auditor menurut SA 240, yaitu mengatur bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengenali dan menilai risiko adanya kesalahan material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, selanjutnya teman-teman, terdapat tujuan keseluruhan auditor menurut AICPA dan juga menurut SA 240. Nah, dimulai dari yang pertama, yaitu tujuan keseluruhan auditor menurut AICPA. Ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama memperoleh jaminan wajar bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material. Yang kedua, memungkinkan auditor memberikan pendapat tentang kewajaran penyajian laporan sesuai dengan standarnya. Yang ketiga, melaporkan dan mengomunikasikan hasil audit sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya terdapat tujuan keseluruhan auditor menurut SA 240, yaitu ada 5. Dimulai dari yang pertama, yaitu auditor harus fokus pada area yang beresiko tinggi. Yang kedua, auditor perlu menyesuaikan prosedur audit dan mengawasi tim agar bisa mendeteksi suatu kecurangan atau adanya kecurangan. Yang ketiga, auditor perlu menyesuaikan prosedur audit dan mengawasi tim agar bisa mendeteksi suatu kecurangan. Yang keempat, jika adanya kecurangan, maka auditor wajib melaporkannya kepada manajemen dan pihak tata kelola. Yang kelima, bila ditemukan kecurangan yang signifikan atau pelanggaran hukum, maka auditor harus menilai dampaknya dan memberikan opini audit yang sesuai. Nah, selain tanggung jawab auditor dan tujuan keseluruhan auditor juga memiliki jaminan yang wajar dalam audit. Nah, jadi jaminan yang wajar dalam audit ini yaitu auditor memberikan tingkat kepastian tinggi bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material, namun tidak mutlak karena audit berbasis sampel dan adanya kompleksitas serta resiko kecurangan yang bisa mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan kesalahan dan penipuan dalam audit. Kesalahan ini kesalahan penyajian tidak disengaja dalam laporan keuangan. Sedangkan penipuan, kesalahan penyajian yang disengaja untuk menyesatkan. Selanjutnya, terdapat 3 situasi penyalahgunaan aset dan implikasinya. Yang pertama, penyalahgunaan ditutupi dengan salah menyatakan aset. Yang kedua, penyalahgunaan ditutupi dengan meremehkan mendapatkan atau melebih-lebihkan pengeluaran. Yang ketiga, penyalahgunaan ditemukan dan diungkap sehingga laporan keuangan tetap benar. Dan selanjutnya terdapat 3 tantangan auditor terhadap ketidakpatuhan. Yang pertama, auditor menghadapi tantangan karena sulit menilai seberapa besar ketidakpatuhan aturan mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, semakin jauh dampaknya dari laporan, semakin kecil kemungkinan auditor menemukannya. Yang ketiga, tanggung jawab auditor berbeda tergantung pengaruh hukum pada laporan keuangan. Dan selanjutnya terdapat 3 faktor pengaruh deteksi kesalahan karena ketidakpatuhan. Yang pertama, banyak aturan hanya terkait operasi bukan laporan keuangan. Yang kedua, ketidakpatuhan sering disembunyikan dengan kolusi atau pemalsuan. Yang ketiga, status ketidakpatuhan sebagai masalah hukum. Nah, untuk perbedaan hukum dan peraturan dengan efek langsung dan tanpa efek langsung pada laporan keuangan. Nah, untuk hukum dan peraturan efek langsung, ini mempengaruhi angka dan pengungkapan dalam laporan, sehingga auditor perlu mendapat bukti seperti diskusi dengan staf dan laporan pemeriksaan pajak. Nah, sedangkan untuk hukum dan peraturan tanpa efek langsung, ini tidak mempengaruhi laporan keuangan secara langsung, tetapi penting untuk operasi dan kepatuhan bisnis. Nah, untuk prosedur identifikasi dan ketidakpatuhan ini terdapat 4, yaitu yang pertama menanyakan langsung ke manajemen dan pengelola tata kelola tentang
regulator. Yang ketiga, menggunakan prosedur audit lain untuk menemukan dugaan ketidakpatuhan. Yang keempat, jika tidak ditemukan tanda-tanda ketidakpatuhan, prosedur tambahan tidak diperlukan. Nah, selanjutnya, untuk tindakan jika ketidakpatuhan tidak diidentifikasi atau dicurigai. Terdapat 4. Yang pertama, auditor harus memahami jenis dan kondisi ketidakpatuhan. Yang kedua, berdiskusi dengan manajemen dan pengelola tata kelola. Yang ketiga, mempertimbangkan nasihat hukum jika perlu. Yang keempat, evaluasi dampak ketidakpatuhan terhadap resiko audit dan keandalan pernyataan manajemen. Nah, selanjutnya terdapat pelaporan ketidakpatuhan. Ini terdapat 4. Yang pertama, jika ada pelanggaran yang penting dan disengaja, segera diketahui pihak pengelola. Yang kedua, jika perlu dilaporkan ke otoritas resmi seperti dewan direksi atau pengatur. Yang ketiga, jika pelanggaran